warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Rahmatul Umi dengan NIM 23136057. Di sini saya akan membuat video penjelasan UTS Studi Masyarakat Indonesia. Yang mana soal nomor 1 yaitu teori yang paling banyak diterima secara umum untuk mengenai usul-usul masyarakat Indonesia adalah teori Yunan. Teori ini ditemukan oleh L.H. Goldgarn yang berpendapat bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu daerah di Asia Tenggara bagian selatan. Menurut teori ini, sekitar 4.000 sampai 2.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun sebelum Masehi, terjadi migrasi besar-besaran dari daratan Asia ke Pulau Nusantara. Migrasi tersebut terjadi secara bertahap oleh kelompok manusia ras Austronesia yang membawa serta kebudayaan Dongson, seperti alat-alat dari perunggu dan besi serta kemampuan berlayar dan bercocok tanam. Teori Yunan dianggap paling dapat diterima secara umum karena didukung oleh bukti-bukti arkeologis, linguistik, dan antropologis. Dari sisi arkeologi, terdapat kemiripan dan bentuk kapak persegi dan kapak lonjong yang ditemukan di Indonesia dengan yang ada di wilayah Yunan. Dari sisi bahasa di Nusantara termasuk dalam rumpun Austronesia yang juga tersebar dari Madagaskar hingga Pasifik, menunjukkan hubungan asal yang sama. Selain itu, secara fisik dan budaya, masyarakat Indonesia memiliki kesamaan dengan kelompok etnis di Asia Tenggara Selatan. Yang kedua yaitu agar keberagaman suku bangsa Indonesia tidak memicu konflik di masa depan, rakyat Indonesia terutama generasi muda harus menanamkan dan mengamal nilai-nilai persatuan, toleransi, dan saling menghargai perbedaan. Indonesia merupakan negara yang berdiri di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nilai ini harus dihidupkan dalam kehidupan sehari-hari agar keberagaman menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Generasi muda perlu memahami sejarah perjuangan bangsa dan bagaimana para pendiri negara mengutamakan persatuan di tengah keberagaman. Yang kedua yaitu generasi muda perlu mengembangkan sikap dan toleransi dan empati. Menghargai budaya, bahasa, serta adat istiadat suku lain akan memperkuat rasa saling menghormati. Yang ketiga yaitu pentingnya untuk meningkatkan pendidikan multikultural di sekolah dan masyarakat. Melalui pendidikan ini, generasi muda diajarkan untuk memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang perlu dijaga bersama. Untuk soal yang nomor 3 yaitu tradisi Limau Baronge merupakan salah satu acara adat masyarakat di Sungai Pisang, Kecamatan Bungus, Teluk Abung, Kota Padang, yang berhubungan dengan nilai spiritual dan sosial. Upacara ini biasanya dilakukan setelah panen atau pada waktu-waktu tertentu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil bumi dan keselamatan masyarakat. Prosesi ini dimulai dengan persiapan bahan-bahan adat seperti jeruk limau, air bunga, serta sesajen lainnya. Kemudian dilakukan ritual penyucian diri menggunakan air limau dan bunga yang diyakini dapat membersihkan diri dari hal-hal buruk dan membawa keberkahan. Pelestarian tradisi Limau Baronge ini harus dilestarikan karena memiliki nilai budaya, sosial, dan spiritual yang penting bagi masyarakat setempat. Pertama, tradisi ini merupakan warisan leluhur yang mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Minangkabau pesisir. Dengan melestarikannya, generasi muda dapat belajar menghargai akar budaya serta budaya mereka sendiri. Yang kedua yaitu tradisi ini memperkuat kebersamaan dan solidaritas sosial antar warga. Melalui kegiatan gotong royong dalam mempersiapkan tradisi dan pelaksanaan upacara adat, masyarakat mempererat hubungan sosial serta memperkuat rasa persaudaraan.
Selanjutnya yaitu ada dari sisi pariwisata dan ekonomi budaya. Pelestarian Limau Baronge dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang tertarik dengan tradisi lokal sehingga dapat membantu kegiatan ekonomi masyarakat setempat. Selain itu, tradisi ini mengandung nilai moral dan religius yang mengajarkan rasa syukur, kesucian hati, dan penghormatan terhadap alam. Soal selanjutnya yaitu tanggapan kritis terhadap pendapat Mokhtar Naim terhadap profil manusia Indonesia perlu dilihat dalam konteks sosial dan perkembangan zaman. Dua ciri yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah enggan bertanggung jawab dan berjiwa artistik. Karena keduanya masih relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, meskipun dalam bentuk konteks yang berbeda. Ciri yang pertama itu ciri enggan bertanggung jawab, menggambarkan kecenderungan sebagian besar masyarakat yang cenderung menghindar dan bertanggung jawab, terutama ketika menjadi kesalahan dan kegagalan. Dalam realitas masa kini, sifat ini masih bisa ditemukan misalnya dalam budaya saling menyalahkan di lingkungan kerja, politik, atau birokrasi, di mana individu lebih suka mencari kambing hitam daripada mengakui kesalahan sendiri. Yang kedua itu ada yang berjiwa artistik, merupakan sisi positif dari manusia Indonesia yang tercermin dalam kekayaan budaya, seni, kreativitas masyarakatnya. Dalam konteks sekarang, jiwa artistik ini berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan media digital. Dengan banyak generasi muda yang memanfaatkan seni, musik, desain, dan konten kreatif sebagai sarana ekspresi diri, bahkan sebagai sumber penghasilan. Ini menunjukkan bahwa jiwa artistik bukan kelemahan, tetapi potensi besar bangsa Indonesia yang perlu diarahkan secara produktif. Dengan demikian, pandangan Mokhtar Naim memiliki relevansi sebagai refleksi kritis terhadap karakter bangsa. Namun, karakter manusia Indonesia terus berkembang seiring perubahan sosial, pendidikan, dan teknologi. Tantangannya kini adalah bagaimana mengubah sifat-sifat negatif seperti bertanggung jawab menjadi budaya integritas dan akuntabilitas, serta mengoptimalkan potensi positif seperti jiwa artistik menjadi kekuatan inovasi dan daya saing bagi bangsa di era global. Sekian penjelasan UTS Studi Masyarakat Indonesia saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.